Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah pertemuan ke-7, tapi saya akan membahas pertemuan 6 karena kemarin di pertemuan 6 itu simulasi UTS ya. Di pertemuan 6 ini saya akan membahas tentang bisnis to customer atau B2C. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. B2C, business to customer, berarti adalah proses apabila organisasi menjual produk melalui jaringan kepada konsumennya, melalui jaringan internet ya. Jadi kalau misalkan tidak ada jaringan internet tidak bisa disebut B2C. Bisnis to customer, transaksi retail dengan pembelian individual bisa. Jadi tanpa jaringan bisa maksud saya. Tapi lebih kepada online. Bisnis to customer, atau customer ini sama saja. Mekanisme toko online. Nah, toko online. Lalu data life cycle, ada internal data, ada eksternal dan personal. Dan ini adalah data-data yang terkumpul dalam data warehouse. Nah, di dalam data warehouse ini akan ada metadata, lalu data marts yang bisa digunakan dengan OLAP, data mining bisa diolah menjadi pengambil keputusan, yaitu data visualization, decision support, dan knowledge and its management. Juga solusinya adalah ada berbagai macam untuk solusi sebagai data mining, yaitu SCM, CRM, EC, strategi, dan others. Ini untuk memperbaiki hubungan antara atau mengeratkan hubungan antara perusahaan dengan consumer atau customer. B2C karakteristiknya adalah yang pertama terbuka untuk umum. Makanya bisnisnya dapat dilihat oleh siapapun. Lalu servisnya umum. Karena terbuka jadi servisnya umum. Servisnya yang tadi melayani diri sendiri. Yang ketiga adalah servis berdasarkan permohonan. Permohonan ini adalah si customer atau consumer meminta pesan barang. Lalu yang keempat, client server. Client server ini adalah si klien ini sebagai pembeli, si server ini sebagai perusahaan. Yang selanjutnya adalah transaksi sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Transaksi sederhana itu bisa melayani diri sendiri. Selanjutnya nilai transaksinya relatif kecil, tidak terlalu besar ya. Karena seperti Tokopedia, Shopee paling kecil-kecil ya, tidak sampai MM-an. Perkembangan B2C. Perkembangannya awalnya internet belum menyediakan layanan untuk transaksi. Lalu banyak usaha yang dilakukan tapi tidak berjalan baik. Lalu kemudian di tahun 84 diciptakan perbankan online tapi tidak berhasil. Lalu pada tahun 2000 diperkenalkan situs belanja online yaitu amazon.com. Aktivitas B2C ada promosi, pemesanan, pengiriman, dan after sales service. Nah, ini adalah service setelahnya ya. Promosi. Iklan internet sebesar 8% di tahun 2004, yaitu iklannya dapat menggunakan banner, button, rich media banner, flash, dan aplikasi lain. Keuntungannya yaitu interaktif karena bisa dengan animasi ya. Yang kedua lebih fokus kepada penjualan. Yang ketiga berbasis komunitas. Jadi komunitas, misalkan komunitas moge atau komunitas sepeda, nah itu bisa ditawarkan produknya. Kerugiannya adalah kalah efektif dengan banner besar di koran. Ya, karena bannernya hanya online saja. User yang tidak bisa dikendalikan itu kerugiannya, karena usernya semua bisa melihat. Ordering. Situs dengan tipe commerce oriented, layanannya lengkap dari mulai pesan sampai kirim. Lalu prinsipnya yaitu content oriented. Situs universitas itu kan berdasarkan konten yang bagus-bagus ya. Lalu yang kedua commerce oriented, amazon.com. Nah, ini adalah berorientasi pada penjualan. Yang selanjutnya adalah community oriented, kaskus.us. Nah, ini berdasarkan komunitas yang ada di dalam Kaskus. Delivery, pengirimannya ada dua, yaitu menggunakan software, ebook, dan multimedia. Ini untuk
promosi-promosinya atau produk-produknya. Yang kedua, pengiriman secara fisik. Contohnya kalau sudah dibeli ya, dikirim dengan jasa pengiriman. After sales service. Nah, setelah semua sudah dilakukan, si customer tidak boleh dilepas begitu saja, tetapi harus tetap dilayani, yaitu menawarkan produk melalui email, internet messenger, bulletin board, lalu juga menggunakan teknologi terbaru ini biar pelanggannya tidak kabur, tidak hilang. CRM, data mining tool, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Yang ketiga adalah surveinya 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Bisnis proses B2C. Kerangka kerjanya adalah dikenal dengan istilah 2W, 2W, 1H atau bahasa Inggrisnya 2W, 1H. W-nya itu who, one, dan H itu how. Who, siapa saja yang akan membeli produk tersebut. What, layanan produk yang ditawarkan itu apa. Dan how, bagaimana cara kerja produk tersebut. Contoh bisnis proses ebay.com. Who, siapa saja. What, produk apa. Lalu how, pertukaran barangnya caranya bagaimana. Lalu nilai bisnis bernilai efisien. Kelebihannya adalah harga murah dan pilihan yang beragam. Itu di ebay.com kita bisa membandingkan sendiri seperti Shopee dan Tokopedia yang sekarang lagi booming ya. Tantangan utamanya dalam B2C, aplikasi khusus. Ya, betul sekali. Membangun privacy, kepercayaan konsumen, jangan sampai datanya bocor, data-data pribadi mereka. Yang ketiga adalah ketergantungan dan loyalitas. Jadi kita loyal kepada konsumen, berikan promo-promo untuk yang setia agar si consumer bisa ketergantungan kepada perusahaan kita ya. Yang terakhir adalah kelengkapan ketersediaan barang jasa. Jadi barang jasa yang ditawarkan itu lengkap, semua ada. Pelayanan B2C. Ada namanya pelayanan, contoh produknya, lalu transaksi penjualannya, bagaimana pembayaran, pengiriman, berita tentang produk, lalu lokasi penjualan dan pelayanan, dan memberikan servis yang lengkap. Produk B2C, produk digital seperti ada lagu, album, film, program komputer, dan update dan jasa. Lalu ada juga produk fisik. Produk fisik ini adalah dapat melalui internet, tapi pengiriman harus diatur. Pengirimannya adalah melalui jasa pengiriman ya, kalau produk fisik. Lalu yang ketiga adalah perbedaan antara digital dan fisik, bahwa produk digital dapat dikonsumsi sesegera mungkin dan dapat di-download. Kalau misalkan fisik berarti harus ada waktu untuk pengiriman dari perusahaan ke rumah si consumer atau customer. Klasifikasi B2C yang pertama, auction store. Tempat memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan untuk mengiklankan produk dan cara pembayaran. Sehingga kita mengetahui menggunakan layanan kita dapat memaksimal keuntungan yang ingin kita capai. Penawarannya sangat banyak dari berbagai negara, contohnya ebay.com. Ini auction store ya, berarti yang ada di seluruh dunia. Ini ebay.com contohnya. Yang kedua adalah online stores, menjual membeli secara digital dengan memilih memesan tanpa harus bertatap muka. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, ini Tokopedia. Online service. Online service adalah untuk meminta informasi dan servis lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah, atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan. Nih online service berarti pelayanan online, contohnya Blitz, Megaplex, dan AirAsia.com. Ini adalah melayani untuk pemesanan tiket ya, tiket bioskop dan tiket untuk pesawat. Ini contohnya. Nah, ini Blitz, Megaplex, ini AirAsia. Other service, menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi, contohnya Kaskus, Facebook. Nah, ini
media sosial yang bisa digunakan untuk jual beli, untuk transaksi jual beli. Selain itu juga Instagram ada juga. Nah, ini Kaskus, Facebook. Sekian penjelasan dari saya. Untuk latihannya kalian bisa mengerjakan yang nah, tentukan bisnis proses B2C 2W1H who what how. Untuk proses kalau tadi ebay.com, kalau kalian cari 3 situs yang transaksinya jual beli, lalu tentukan who, what, dan how. Maksudnya who siapa segmentasinya nih, kira-kira masyarakat apa nih, ditentukan. What-nya produk yang ada di dalam, misalkan Shopee itu apa saja produknya disebutkan. Who-nya lalu siapa yang membelinya, lalu how-nya itu bagaimana cara membelinya dijelaskan. Cukup 3 situs saja, silahkan dikumpulkan di MyBest, itu sebagai kuisnya untuk pertemuan 7 ini. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Saya akhiri dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.